Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Jadi ternyata kasihan juga ya Pak Mulyono ini. Simak videonya aja lah. Check it out. Karena melihat terkekat Pak Jokowi. Lihat ya, nanti kamu akan sadar. Akhirnya semua akan keluar dari PSI. Percayalah kayak Guntur Romli. Korupsi Pertamina yang terjadi antara 2018 sampai 2023 yang hampir 1.000 triliun. Ditambah lagi timah oleh si Mois dan kawan-kawan itu yang hampir 300 triliun. Kalau dijumlah 1.300 triliun. Itu kalau dijumlah jumlah korupsi sejak Edi Tansel sampai Jiwasraya sampai yang lain selain di era Jokowi itu kalah. Sorry kali ini videonya agak berbeda soalnya leher gue lagi dikunci stang. Kemarin rapat revisi RUU TNI dilakuin secara tertutup di sebuah hotel mewah. Dengan alasan katanya rapatnya maraton butuh tempat istirahat. Kan gak harus maraton. Santai aja kawan. Gak ada di prolegnas juga. Lagian bukannya DPR tempat yang nyaman untuk tidur. Dan yang dilakuin sama Kontras sama koalisi sipil itu bukan tindakan ilegal yang melanggar hukum. Mereka cuma pengen rapatnya terbuka seperti konten gue ini. Ini udah rapatnya tertutup di hotel mewah dijaga tentara. Waktu diprotes kok playing victim. PA. Ada sebuah postingan di Instagram yang bikin gua ngakak banget nih ya. Ya namanya juga mantu kebanggaan mertua ya. Ini lu lihat. Di dalam foto ini dia bilang siapapun yang berjiwa penjahat pasti akan memusuhi polisi. Siapapun yang berjiwa penjahat pasti akan memusuhi polisi. Ingat tuh, berarti teksnya itu polisi nggak ada yang jahat. Karena polisi-polisi yang baik sekarang statusnya sudah menjadi oknum. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena seharusnya oknum itu dikit. Ini terbalik, oknumnya yang banyak, yang baiknya sedikit. Jadi gue bisa bilang yang baiknya itu adalah oknum polisi baik. Yang gue lucunya ada seorang netizen yang membalas dengan komentar fakta-faktanya seperti ini. Kalau berarti polisi itu semua baik, lah ini siapa? Yang pertama Ferdi Sambo, pembunuhan ajudan, Teddy Minahasa, perdagangan narkoba, AKBP Dodi, Parwinigara, peredaran sabu, Kompol Kastranto, perjualan narkotika, Kompol Yuni, penyalahgunaan narkoba, AKP Andri, peredaran narkotika, Irjen Napoleon, penerimaan suap, Brigjen Prasetyo, penerimaan suap, Brigjen Hendra, obstruksi keadilan, Kombes Agus, obstruksi keadilan, AKBP Arif, obstruksi keadilan, Kompol Baikuni, obstruksi keadilan, Kompol Cuk, obstruksi keadilan, Aibda Ade, peredaran sabu, Aibtu, peredaran sabu, Kompol KS, peredaran sabu, AKBPD, peredaran sabu, AKBP Bang, penerimaan suap, AKP Rita, penyalahan kode etik, AKP Sulman, penyalahan kode etik, AKP Irfan, obstruksi keadilan, KP Dodi, peredaran narkotika, Kompol Yuni, penyalahgunaan narkoba, AKP Andri, peredaran narkotika, AKBP Bang, penerimaan suap, AKBP Ahmadi, penggunaan gas air mata berlebihan, Kompol Hasdarman, penggunaan gas air mata. Itu beberapa kejadian yang sudah viral, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Terus kalau statementnya siapapun yang berjiwa penjahat pasti memusuhin polisi. Terus yang tadi siapa? Petani. Saya diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Kotak seperti ini kampungan menurut saya, ya. Cara Bapak menanggapi kritik daripada masyarakat itu udah nunjukin kalau misalkan TNI aktif itu nggak cocok untuk kemudian masuk ke ruang sipil. Harusnya ya militer ya di militer gitu, ngurusin pertahanan dan keamanan kita yang masih sangat-sangat lemah, gampang dibobol, gampang dihack dan lain-lain sebagainya, daripada harus memasuki ruang-ruang yang seharusnya menjadi tupoksi daripada aparatur sipil negara. Satu, menolak militer masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil itu bukan kampungan Pak, tapi bagian daripada cara-cara rakyat untuk kemudian mengawal dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan juga salah satunya adalah amanat reformasi untuk kemudian di fungsi ABRI. Dan I think Bapak juga tahu lah ya sejarah kemudian runtuhnya Orde Baru dan terlibatnya di fungsi ABRI yang melahirkan banyaknya kekerasan pada zaman itu seperti apa. Dua, kekhawatiran kita terhadap lahirnya New Orde Baru itu juga bukan kampungan Pak, tapi bagian daripada refleksi kita terhadap fakta yang ada dahulu. Dan sejarah dahulu kan bukan fiksi atau dongeng ya Pak, tapi emang ada faktanya. Tiga, kita bertanya terkait dengan bagaimana urgensi daripada revisi Undang-Undang TNI itu bukan juga tindakan kampungan, tapi bagian daripada kita meminta akuntabilitas publik.
So, kalau misalkan kita ngelihat akan jabatan sipil, ibaratnya diisi oleh ASN. Kalau jabatan militer yang tugasnya buat pertahanan, keamanan, menjamin kedaulatan negara, ya diisi oleh kalian gak sih? Terus kalau misalkan hari ini kalian boleh berpolitik, boleh masuk ke ruang sipil, jabatan sipil, boleh juga berbisnis, bagaimana ada di revisi undang-undang TNI, jadi jabatan utama kalian tuh apa gitu? Kemudian sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden tersebut, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui ya untuk memberikan arahan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Akhirnya dinyatakan bahwa pengangkatan CPNS diangkat dan dilantik pada bulan Juni 2025 dan untuk P3K ditetapkan diangkat dan dilantik pada bulan Oktober 2025. Luar biasa. Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dan hashtag kita adalah jangan tunda pengangkatan CASN. Alhamdulillah wa syukurillah, hasil konferensi pers Kemenpan RB tanggal 17 Maret 2025 pukul 12.30 atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Luar biasa. Aku ucapkan terima kasih besti-besti Komisi 2 DPR RI. Terima kasih juga untuk Wakil Ketua DPR RI Bapak Profesor Dr. Sumi Dasko, dan tentu saja terima kasih Bapak Presiden Prabowo atas keputusan yang adil, dan mudah-mudahan ini benar-benar terjadi di bulan Juni untuk CPNS dan bulan Oktober untuk P3K. Untuk besti-besti CASN yang memperjuangkan pengangkatan, tuh udah ada keputusan. Tugas kalian komunikasikan dengan Pemda juga, kawal untuk NIP, untuk TMT, kawal proseduralnya, kawal. Jangan menyerah sampai benar-benar kalian dilantik, sampai kalian benar-benar dilantik, kawal terus, never give up Indonesia. Salam sopan Indonesia. Mwah. Saya ingatkan lagi untuk bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa. Jangan terjebak dengan nama Indonesia. Nama Indonesia itu cuma nama propaganda saja untuk menyembunyikan kegiatan lokal sejumlah orang Jawa untuk kepentingan pribadi mereka. Yang nomor satu. Yang nomor dua, Indonesia itu sebuah negara sekuler yang sistem pemerintahannya terpisah dengan agama. Jadi masalah mencuri, membunuh, bagi mereka itu sudah hal biasa. Maka oleh sebab itu, bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa, sudah saatnya kita keluar daripada Indonesia. Sebab hidup dengan Indonesia ini, kita tidak mempunyai harapan dan masa depan yang cerah. 79 tahun kita bersama Indonesia. Hasil alam kita dikuras. Tanah kita dirampok. Kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita banggakan dengan Indonesia? Oke, gimana tanggapan kalian terkait video ini? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.